Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Akbar dengan NIM 15136200014, Universitas Negeri Jakarta dengan Prodi Pendidikan Profesional Teknik Elektronika. Yang terhormat kepada Dr. Andasyana Akmal, M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah PPD. Mari mulai. Dampak buruk menghayal berlebihan di usia SD. Apa itu menghayal? Menghayal atau daydream adalah situasi di mana kegiatan memikirkan, membayangkan, mengharapkan, ingin memiliki, ingin seperti, yang intinya sesuatu yang belum terjadi di dunia nyata. Menghayal atau berimajinasi adalah aktivitas otak yang sudah kita lakukan sejak kecil. Jadi jagoan seperti di toko film-film kartun, jadi putri cantik seperti tokoh komik, adalah contoh khayalan yang sering dilakukan oleh anak-anak. Adapun studi yang dilakukan di Harvard University mengatakan bahwa berhayal juga terkait dengan pikiran. Melamun juga merupakan proses berpikir yang memainkan peranan penting dalam pencapaian fungsi kerja otak. Namun, semua hal yang dilakukan berlebihan dapat berdampak buruk pada diri kita sendiri. Dampak buruk menghayal berlebihan. 1. Menjadi sering melamun. Kedua, tidak bisa fokus. Ketiga, sulit bergaul sesama teman. Keempat, bisa terkena maladaptive daydreaming atau MD. Menjadi sering melamun. Pada saat individu menghayal, maka ia akan terfokus pada pikirannya dalam jangka waktu yang cukup lama dan dimanapun, sehingga menjadikannya abai terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tidak bisa fokus. Anak SD yang mengalami hal menghayal berlebihan dapat terganggu fokusnya, karena jika ia sedang melakukan kegiatan seperti belajar, maka akan ada bayangan-bayangan yang dapat memicu datangnya khayalan pada saat itu. Selanjutnya, sulit bergaul sesama teman. Karena sering melamun, anak akan menjadi pasif terhadap lingkungan sekitarnya, bahkan menolak untuk terlibat dengan orang lain dan memilih untuk melanjutkan keadaan menghayalnya, sehingga teman-temannya pun mulai menjauhinya. Bisa terkena maladaptive daydreaming atau MD, merupakan situasi di mana seseorang akan menjadi kecanduan dalam berhayal. Seseorang yang mengalami MD punya khayalan yang jelas dan fantastis. Bahkan seorang yang terkena MD dapat menghayal selama berjam-jam sampai mengabaikan realita dunia nyata. Apa penyebab menghayal berlebihan? Yang pertama, banyaknya waktu luang. Di saat banyak waktu luang, seorang anak akan lebih banyak melamun. Dan yang kedua adalah bully. Seseorang yang terkena bully pada dasarnya akan melarikan diri dengan cara membuat dunia baru di pikirannya yang dapat membuatnya nyaman, sehingga dia dapat melupakan perasaan-perasaan tidak mengenakan pada saat dia dibully. Selanjutnya, yang ketiga adalah kesepian. Pada dasarnya, seorang manusia membutuhkan teman untuk mengobrol.
Dikarenakan kesepian, seseorang dapat menciptakan teman khayalannya sendiri. Yang terakhir adalah kurangnya perhatian. Pada dasarnya, seorang anak membutuhkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Kurangnya perhatian dapat menyebabkan seorang anak menjadi kesepian, dan itu dapat memunculkan kejadian menghayal berlebihan. Selanjutnya, dapatkah menghayal berlebihan diatasi? Menghayal berlebihan dapat diatasi dengan orang tua berperan memperbanyak kegiatan positif. Lalu orang tua membantu menghindari hal-hal yang memicu kebiasaan menghayal. Lalu orang tua juga dapat mencoba berkonsultasi kepada para ahli, serta orang tua dapat membantu anak agar dapat bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah contoh-contohnya. Orang tua berperan memperbanyak kegiatan positif. Contohnya, orang tua dapat mengisi waktu anak dengan mengajaknya membaca buku dan menyalurkan imajinasinya. Selanjutnya, orang tua membantu menghindari hal yang dapat memicu kebiasaan menghayal. Contohnya, orang tua dapat mengajak anaknya bermain permainan olahraga untuk mencegah anak melamun dan merasa nyaman pada keadaannya. Yang selanjutnya, orang tua mencoba berkonsultasi kepada para ahli. Contohnya itu, orang tua dapat menanyakan tentang dampak buruk menghayal berlebihan kepada para ahli lebih lanjut. Dan orang tua dapat membantu anak agar bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Contohnya itu, orang tua dapat mengajak anak untuk berbicara, entah saling bertukar cerita ataupun hanya mengobrol. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.